Maulida Siti Alfia dengan NIM 22240902113. Saya akan mendeskripsikan tentang ragam diksi jurnalistik dan ilmiah yang mempunyai objek lingkungan yaitu sampah plastik. Kita deskripsikan dari ragam diksi ilmiah. Sampah merupakan benda padat yang tidak bisa dipakai lagi oleh manusia atau benda padat yang tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Plastik merupakan makromolekul yang dibentuk dari proses polimerisasi. Plastik merupakan senyawa polimer yang tersusun dari karbon dan hidrogen. Salah satu bahan pembuat plastik adalah naphtha yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi. WHO menjelaskan bahwa sampah merupakan hal yang tak dipakai dan tak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut Alex 2015, berdasarkan sumbernya, sampah terbagi menjadi kategori berikut. Yang pertama ada sampah alam, yang kedua sampah manusia, yang ketiga sampah rumah tangga, yang keempat sampah konsumsi, yang kelima sampah perkantoran, yang keenam sampah industri, dan yang ketujuh sampah nuklir. Selanjutnya berdasarkan jenisnya, sampah terbagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik contohnya seperti sisa makanan, daging, buah, sayuran, dan masih banyak lagi. Sampah anorganik contohnya seperti sisa plastik, kaca, logam, keramik, dan sebagainya. Berdasarkan bentuknya, sampah terbagi menjadi satu kategori yaitu sampah padat. Menurut Profesor Dr. Haji Arif Sumantri, SKM MKes 2018, jumlah sampah bisa bertambah diakibatkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, jumlah penduduk. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah lambat, faktor geografis, faktor waktu, faktor sosial, ekonomi, dan budaya, faktor musim, kebiasaan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya dari ragam diksi jurnalistik, masih tentang sampah plastik. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Permasalahan sampah di Indonesia sudah masuk ke ranah yang membahayakan. Tidak hanya membahayakan manusia, tetapi juga ekosistem dunia. Untuk menanggulangi permasalahan sampah, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah plastik. Pengelolaan sampah rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017, Pitoko 2018. Persoalan sampah terkait dengan lingkungan hidup yang dewasa ini semakin penting dan populer. Perubahan iklim yang tidak menentu dan dampak yang diakibatkannya bagi keselamatan dan kesehatan makhluk hidup membuat semua pihak semakin sadar betapa terancamnya lingkungan saat ini dan terlambat untuk mengatasinya. Permasalahan pencemaran sampah plastik di lautan masih menjadi perhatian yang serius. Dampak yang diakibatkan ketika membuang sampah di lautan bukan hanya membuat laut kotor, tetapi juga menghancurkan ekosistem yang ada. Menurut data World Economic Forum 2016, diperkirakan pada 2050 populasi sampah plastik lebih banyak dibandingkan jumlah ikan di lautan. Berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistika atau BPS, pada tahun 2018, jumlah sampah plastik di Indonesia setiap bulannya mencapai 64 juta ton. Dari angka tersebut, sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik di lautan, dan 85.000 ton berada di lingkungan atau setara dengan 10 miliar lembar sampah kantong plastik per tahunnya. Pada November 2018, Indonesia digemparkan berita matinya seekor ikan paus, sperma atau Physeter
Macrocephalus di perairan Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan identifikasi Tim Balai Taman Nasional Wakatobi, di dalam perut paus terdapat sampah plastik seberat 5,9 kg. Kematian paus itu merupakan satu contoh kasus kerusakan lingkungan di Indonesia.